Sebetulnya pada saat saya terpapar COVID dan dinyatakan positif oleh dokter berdasarkan hasil swab test itu, saya sudah merasa fit ya, karena memang sebelumnya saya sempat mengalami radang tenggorokan dan merasa badan lemes, kemudian ada meriang juga, sakit kepala juga, tapi itu semua udah sembuh sebetulnya. Dan saya pikir radang tenggorokan yang saya rasakan sebelum saya dinyatakan positif COVID itu radang tenggorokan yang memang sudah sangat sering saya alami, jadi saya pikir itu radang tenggorokan biasa gitu. Dan setelah saya minum antibiotik itu tubuh saya sudah merasa sangat fit, saya tidak merasakan gejala apapun, sehingga pada saat saya di swab test saya sebetulnya cukup pede ya, yakin kalau hasilnya akan negatif. Jadi ya kebayang saya shock banget ketika mendengar kabar dari dokter bahwa hasil saya dan keluarga positif semua. Sedangkan saya selama ini juga sangat menjaga protokol kesehatan dan kita juga selalu berdiam di rumah, kalau tidak betul-betul kepaksa sekali untuk keluar rumah, kecuali suami ya, karena suami memang tetap harus bekerja setiap harinya. Jadi selain suami, kita semua sebetulnya relatif di rumah aja. Yang difikirkan pertama kali ketika terpapar COVID ya, atau ketika dinyatakan positif COVID, apa ya? Yang pasti shock dan jujur langsung stres. Karena kebayang kita sekeluarga dinyatakan positif semua, otomatis kita harus isolasi, tidak bisa kemana-mana. Sementara yang sudah pasti untuk makan kan kita tetap dong harus makan 3 kali sehari. Nah itu ngurus makannya gimana gitu. Jadi saya langsung hubungin Mbak Ratih Sanggarwati karena saya sangat dekat dengan Mbak Ratih Sang, udah seperti kakak saya sendiri. Kemudian ya saya juga langsung berembuk dengan keluarga apa yang harus dilakukan, apakah kita mau dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan anjuran dokter atau kita tetap di rumah isolasi mandiri. Ketika saya sempat share ke beberapa kerabat, keluarga ataupun sahabat-sahabat tentang kondisi saya, alhamdulillah sekali teman-teman, kerabat dan keluarga sangat suportif. Mereka terus memberikan doa, semangat dan support, tidak hanya support secara moral tapi juga banyak sekali yang mengirimkan baik itu makanan, seperti ibu-ibu Kici mengirimkan makanan 3 kali sehari untuk kami sekeluarga. Kemudian juga ada yang mengirimkan obat-obatan, ada yang mengirimkan suplemen, juga alat-alat kesehatan seperti kan kita harus tensi darah setiap hari. Kemudian juga saya sempat beli oximeter, itu juga yang kasih tahu teman-teman. Terus dokter juga ngasih tahu sih perlu beli oximeter untuk mengecek kadar saturasi darah setiap harinya, itu dicek sehari 2 kali, pagi dan malam. Kemudian juga banyak juga yang menawarkan bantuan seperti di lingkungan rumah, Pak RT telepon dan menawarkan apabila kita perlu beli sesuatu akan ditalangin dulu untuk dibelikan dan diantar ke rumah, karena Pak RT tahu kalau kita kan gak boleh keluar rumah ya, karena kita harus melakukan isolasi mandiri. Jadi banyak sekali kemudian yang memberikan juga mengirimkan kayu putih, ada yang mengirimkan probiotik, ada yang mengirimkan propolis dan sebagainya. Dan itu semua bentuk perhatian, support dan doa yang luar biasa, yang terus terang sangat-sangat mempengaruhi proses kesembuhan kami. Karena dokter juga selalu mengingatkan untuk tidak boleh stres, dukungan sangat dibutuhkan, dan support dari seluruh kalangan ini termasuk teman-teman artis juga yang tahu saya sakit juga ada yang malah tiap hari ngecek kondisi saya seperti apa dan kemudian memberikan semangat, ngirim
cerita-cerita lucu gitu, atau mengirim video-video musik-musik yang saya suka gitu, dan itu semua alhamdulillah sangat-sangat mensupport saya dan juga keluarga saya untuk yakin bisa sembuh dari COVID ini. Minum vitamin, suplemen, dan kemudian juga kalau ada tambahan-tambahan gitu ya, karena mungkin kan ada yang nyaman mungkin dengan misalnya seperti saya virgin coconut oil, atau mungkin ada yang mau menambah dengan propolis ataupun lainnya, itu tetap harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Kalau dokter menyetujui ya kita bisa konsumsi, tapi kalau enggak sebaiknya jangan, karena dokter yang lebih tahu daripada kita. Dan jangan lupa untuk setiap hari usahakan untuk olahraga, kemudian berjemur setiap pagi, dan tentunya pasrah kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatunya Allah yang Maha Pencipta yang akan memutuskan apa yang terbaik buat kita. Setelah sembuh dari COVID, saya dan keluarga justru semakin memperketat protokol kesehatan ya. Jadi sudah pasti kalau yang namanya social distancing, kemudian selalu rajin cuci tangan, dan juga kita selalu menggunakan masker. Di rumah pun kita kalau berinteraksi kita upayakan untuk selalu pasang masker, apalagi kalau kita beraktivitas keluar rumah ya. Dan setiap pulang dari luar juga kita harus selalu ganti baju, kemudian langsung mandi, keramas, dan disinfektan itu harus ada setiap saat. Kalau terima makanan dari luar atau barang dari luar yang dikirim melalui kurir juga kita harus hati-hati. Biasanya saya masukkan dulu ke UV box selama 15 menit gitu ya, atau kalau untuk makanan cukup 2 menit, dan kemudian baru bisa kita konsumsi atau kita gunakan makanan ataupun barang-barang yang kita terima dari luar tersebut. Jadi protokol kesehatan memang harus betul-betul kita jaga secara ketat, karena kita nggak mau kecolongan kan. Kalau sudah kena COVID, resikonya sangat besar ya. Saya sangat selalu mengingat betapa ketika seseorang masuk rumah sakit karena COVID, kemungkinannya cuma 2, sembuh dan kembali berkumpul bersama keluarga, atau ya tidak ketemu lagi dengan keluarga, kerabat, sahabat, teman, siapapun. Karena seperti diketahui, pasien COVID ketika dirawat di rumah sakit, dia sudah tidak boleh lagi ditemani, bahkan dikunjungi, dibesuk pun juga tidak boleh kan. Jadi bisa jadi ketika kita melepas seseorang ke rumah sakit karena COVID, bisa jadi itu adalah saat terakhir kita melihat atau bertemu dengan seseorang tersebut. Jadi kita nggak main-main, kita nggak bisa main-main dengan COVID.